Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum belajar kita alangkah baiknya berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, dan selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Dewi Amelia. Alhamdulillah ya pada pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya pada kalian, di pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar pidato ya? Nah, Ibu tanya, struktur pidato ada berapa? Ada, angkat tangan dulu. Ada 3. Pintar ya. Sebutkan 3 itu apa? Pertama, pembukaan. Kedua, isi pidato. Pintar. Ketiga, hebat. Nah, isi dari pembukaan isinya apa saja nih? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Isi dari pembukaan. Salah. Yang kedua. Yang ketiga, sapaan. Luar biasa ya. Nah, kemudian isinya tentang apa tuh? Paparan atau seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Isi dari pidato yaitu dari apa tujuan dari isi pidato. Ada yang bisa menjelaskan apa isi dari penutup? Angkat tangan. Penutup. Kesimpulan. Pintar. Yang kedua, isinya tentang apa? Ucapan terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata kenapa? Belajar kan kalian tadi malam ya? Nah, baik. Untuk pembelajaran kali ini, nah, tapi sebelumnya tepuk tangan dulu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, kalau udah bilang semangat, semangat ya. Nah, pembelajaran kali ini yaitu tujuannya adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, yaitu unsur implisit. Nah, Ibu juga pengen tanya, tadi malam sudah ada persiapan belum belajar yang hari ini kita pelajari? Harus udah belajar ya di rumah. Nah, unsur-unsur intrinsik itu yang pertama yaitu tentang tentang tema dulu ya. Tema, ada yang bisa menjelaskan tentang tema? Apa itu tema? Juhari ya. Tema adalah tugas yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita itu sudah persoalan baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, cemburu dan sebagainya. Luar biasa. Nah, yang kedua yaitu tentang penokohan. Nah, penokohan ini kaitannya dengan siapa? Yaitu pelaku ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Lanjut. Oke, jadi saya lanjut ya. Apa sih yang dimaksud penokohan dalam tema? Ayo jelaskan. Penokohan merupakan cara pengarang, mengembangkan dan mengembangkan karakter itu dari cara pengembangan karakteristik tokoh. Oke, ada yang bisa menjelaskan tentang alur? Oh, latar dulu. Latar, apa itu latar? Unsur intrinsik salah satunya adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Oke. Ada yang bisa menjelaskan tentang latar? Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang alur? Alur. Oke, Ridho. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berlebit-lebit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Nah, berikutnya Ibu pengen tanya nih, kalian paham tidak apa yang maksud dengan latar? Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Oke ya. Nah, itulah demikian. Ada lagi satu sudut pandang. Ya, sudut pandang adalah penggunaan orang ya, orang sebagai pelaku. Apakah saya sebagai orang pertama atau kami sebagai orang pertama tunggal. Yang orang kedua yaitu orang kedua tunggal atau orang kedua
ketiga tunggal dan olah ketiga jamak. Luar biasa. Berarti kalian disini ada bayangan ya. Selanjutnya mari kita buka buku halaman 103. Nah, di halaman 103 kalian sudah baca dan sudah menemukan unsur-unsur intrinsik. Yaitu pertama tadi apa? Tema. Tema itu adalah fokus ya diceritakan. Yang kedua, tema yaitu yang penomohan. Penomohan adalah penggambaran watak baik secara fisik ataupun perilaku. Latar yaitu penggambaran tempat, waktu dan suasana dari peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya yaitu alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa. Nah, kemudian amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembaca. Nah, cerita pendek ini adalah salah satu karya sastra yang fungsinya adalah mendidik. Kemudian mengambil nilai-nilainya, kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya sebagai koreksi kita ya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.